Halo sobat Nime. Waduh, karena banyak yang minta dilanjutin walaupun sebenarnya Bang Jack males nih bahasnya, tapi ya udahlah. Ya udah kita lanjutkan aja lah, kan lumayan nih untuk para kaum spoilernya Donghuanya nih. Ya udah langsung aja kita gaskan lagi yuk. Apoteosis. Kita bikinkan rutin lagi, upload rutin lagi untuk Apoteosis. Langsung aja kita gaskan lagi. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen menikah dengan Ning Yundi di sini, Zen ia pun kedatangan tamu seorang pria tua yang sangat kuat yang sedikit membuat acara pernikahan ini menjadi sedikit chaos. Ketika Pak Tua itu memberikan hadiah kepada Zen dengan cara membuat Zen pingsan. Waduh. Namun keadaan pun kembali kondusif ketika Zen kembali bangkit dan meminta kepada Ning Yundi untuk tenang. Di mana Zen juga berujar kepada semua orang yang ada di acara pesta ini dengan berujar, "Semuanya, kalian semua pasti bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi barusan dan kenapa aku bisa pingsan. Aku bisa pingsan karena tatua itu memberikanku hadiah. Hanya saja hadiah yang diberikan itu berbeda dari biasanya. Dan pastinya hadiah itu tidak enak untuk dapat dilihat. Maka dari itu tatua ini ia pun menghentikan sedikit waktu dan itu membuat kita semua menjadi sedikit panik," ujar dari Zen kepada para tamu undangan. Selain itu di sini Zen ia juga berujar, "Tetua, terima kasih atas hadiah yang telah Anda berikan. Meskipun aku tidak tahu apa hadiah itu, tapi aku bisa merasakannya di tubuhku. Dan hadiah ini sangatlah bermanfaat untuk kultivasiku di masa depan," ujar dari Zen. Hei, mendengar hal itu, mendengar Zen membicarakan tentang teknik menghentikan waktu membuat para tamu undangan mereka sedikit syok. Mereka tidak menduga kalau ternyata Pak Tua itu dapat menggunakan teknik tingkat tinggi dan itu membuat mereka semakin yakin kalau hadiah yang diberikan oleh Pak Tua itu pasti sungguh sangat luar biasa hingga dapat membuat Zen menunduk dan berterima kasih. Sedangkan untuk Pak Tua itu, aku juga lupa. Aku lupa untuk memberikan hadiah untuk mempelai wanitanya. Ini sangatlah tidak adil jika aku hanya memberikan hadiah untuk mempelai prianya saja. Maka dari itu, di sini kakek tua itu ia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Dan kini terlihatlah benda bulat seperti sebuah gelang emas di mana Pak Tua ini ia juga berujar, tolong jangan tertawa ya. Akan sangat aneh jika ada seseorang yang menyimpan benda suci di dalam tubuhnya. Hadiah ini hanyalah benda sampah untuk diriku, tapi ya untuk dirimu, mungkin ini akan sedikit berbeda, ujar kakek tua itu. Dan benar saja ketika benda itu dipegang oleh Ning Yundi barulah sadar kalau ternyata benda yang diberikan oleh kakek tua itu adalah sebuah benda suci tingkat Shengtir. Dan jelas benda tingkat Shengtir adalah benda berharga tingkat tinggi. Sedangkan untuk Zen yang heran bagaimana bisa kakek tua itu menyimpan benda suci di dalam tubuhnya membuatnya bertanya, "Tetua, apakah dunia dantian Anda yang ada di dalam tubuh Anda adalah tempat di mana Anda membuat benda suci itu?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh kakek tua itu yang membuat Zen sedikit teringat akan apa itu dunia dantian. Ya, seseorang yang telah memasuki tingkat kultivasi di atas Divine, mereka dapat membuat dunia dantian mereka sendiri di dalam tubuhnya. Dan yang pastinya untuk dapat melakukan hal itu membuat dunia mereka sendiri, kultivator itu setidaknya telah mengembangkan dunia itu lebih dari 100.000 tahun. Namun faktanya dunia dantian itu memiliki sumber daya yang terbatas. Dan Pak Tua ini dapat melahirkan seseorang di dalam dunia dantiannya hingga dapat membuat senjata tingkat Shengtir. Yang artinya Pak Tua ini sungguh sangat luar biasa kuat, pikir dari Zen. Sedangkan untuk Pak Tua itu, setelah ia memberikan hadiah kepada Zen dan juga Ning Yundi, ia meminta untuk acara pernikahan ini dilanjutkan saja. Sedangkan di sisi lain saat ini Shiji ia pun datang dan nongol serta bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kok ribut-ribut. Namun ya kedatangan Shiji ke tempat ini mendapatkan notis dari kakek dan juga adik laki-lakinya yang memang ada di tempat ini. Sebelum pada akhirnya Shiji ia kembali bertemu dengan Zulong karena memang Shiji datang ke tempat ini untuk mencari Zulong yang kabur setelah dimarahi oleh dirinya. Namun ya setelah Zulong ketemu, di sini ada seseorang yang memanggilnya dengan menggunakan telepati dengan berujar, "Shiji, kemarilah." Dan ternyata yang memanggil gadis cantik Shi adalah kakek tua ini. Di sini kakek tua itu tanpa basa-basi ia langsung, "Hei gadis kecil,
Apakah kau sungguh menyukai Luo Zhen? Hingga kau berharap kalau kau dapat bertukar tempat dengan pengantin wanitanya? Ujar kakek tua itu yang membuat wajah cantik Shi memerah tersipu malu. Ya, mendapatkan pertanyaan itu membuat gadis cantik Shi ia pun malu. Kakek, apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, ujar gadis cantik Shi. Di sini kakek tua itu ia pun kembali berujar, "Nak, apa yang aku maksud adalah tentang bisnis hari ini. Hari ini kau memang sangat merugi, tapi ya di masa depan hal itu belum tentu saja terjadi. Dalam arti lain, di masa depan kau masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya Luo Zhen," ujar kakek tua itu yang membuat gadis imut Shi ini kembali bingung. Maksudnya apa? Kek, aku tidak mengerti, ujar gadis cantik Shi itu. Ya, tidak apa. Kalau kau tidak mengerti ya tidak masalah. Kau juga akan mengerti nantinya. Tapi ya, aku ingin bertanya satu hal kepada dirimu. Apakah di dalam tubuhmu terdapat tubuh galaksi ungu? Tanya kakek tua itu, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis cantik Shi. Namun ya, kakek tua itu pun yang tahu kalau di dalam tubuh Shiji terdapat tubuh galaksi ungu dan juga galaksi hitam. Membuatnya berujar, "Hei nak, apakah kau tahu apa itu Hai-Si-Zais?" Tidak. Di sini Shiji ia pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakek tua itu. Yang membuat kakek tua itu pun menjelaskan kalau pejuang wanita yang memiliki tubuh galaksi ungu, mereka dapat membuka wilayah galaksi ungu, di mana dengan kata lain kau dapat menggunakan kekuatan tubuhmu untuk menjadi sangat-sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para pria. Tapi di sini untuk Shiji yang tidak peduli dengan hal yang seperti itu dan yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan Luo Zhen, membuat dirinya tidak tertarik dan ingin pergi aja. Namun di sini kakek tua itu ia pun menjelaskan kalau ia belum selesai bicara, di mana kakek tua itu juga menjelaskan kalau saat ini Luo Zhen telah mencapai tingkat kultivasi limbo dan memang telah menikah. Tapi ya, Luo Zhen tidak memiliki waktu yang lama di dunia ini, yang artinya Luo Zhen akan segera pergi jauh dari tempat ini. Dan itu membuat Shiji ia bertanya, "Kenapa? Apa maksudmu, kek?" Ya, kakek tua itu pun menjelaskan kalau hal ini dapat terjadi karena Luo Zhen ia akan terus menjadi lebih kuat lagi dan aku telah memberikan hadiah, dan sekarang kecepatan kultivasi Luo Zhen akan menjadi lebih kuat dan akan lebih cepat lagi, dan itulah yang akan membuatnya terus lebih cepat naik level kultivasinya. Dan jika suatu hari nanti ia akan naik ke tingkatan divine, ia pasti akan ditolak di dunia batas bawah ini, dan selanjutnya ia pasti akan naik ke dunia batas atas, dan pastinya ia akan meninggalkan dunia ini. Mendengar hal itu membuat gadis Shi ya kesal. "Pak tua, dasar orang tua, kenapa kau memberikan pil haram itu kepada Zhen?" Kenapa aku memberikannya? Ya, karena aku ingin membantu dirinya. Cepat atau lambat Luo Zhen ia akan naik ke dunia batas atas. Dan untuk bakatmu, ya sebenarnya kau lebih baik daripada pengantin wanitanya itu. Dan jika kau memiliki guru yang tepat, kau pasti akan dapat melampauinya. Ya, mendengar hal itu di sini gadis Shi ia pun paham apa maksud dari kakek tua itu. Jadi jika aku bisa naik ke tingkatan Divine Artemity, aku bisa naik ke tingkatan dunia batas atas dong, dan aku bisa bersama Luo Zhen lagi nantinya. Dan orang-orang yang ada di dunia batas bawah ini mereka akan berpikir kalau aku itu kuat dan layak untuk Luo Zhen, ya kan? Ya. Hal itu pun dibenarkan oleh kakek tua itu. Kakek tua ini ia juga menjelaskan kalau pengantin wanitanya Luo Zhen ini ia tidak memiliki bakat yang bagus, dan dia akan berada di dunia batas bawah ini dalam waktu yang cukup sangat lama. Dan untuk Luo Zhen sendiri ia akan cepat naik ke dunia batas atas. Ya, mendengar hal itu, mendengar kalau Zhen akan cepat naik ke dunia batas atas dan artinya Zhen akan lajang lagi dan meninggalkan Ningyu di dalam waktu dekat, membuat Shiji ia pun bersemangat dan juga senang karena ia berpikir dapat kembali bersama Luo Zhen dan meninggalkan Ningyu Di. Dan itu juga membuatnya sadar. Dengan kata lain, "Kakek, apakah kau ingin aku menjadi muridmu kah?" Tidak. Bukan aku yang akan menjadi gurumu, tapi istriku," ujar kakek tua itu. Maka dari itu, kini kakek tua itu ia pun memberikan sebuah tanda di tangan gadis cantik Shi.
Di mana kakek tua itu juga berujar nanti di dalam dunia galaksi ungu istrinya dapat menemukan lokasi di mana Shiji berada. Dan sebenarnya di sini Shiji ia juga berujar kalau dirinya tidak menyukai tubuh galaksi ungu, bahkan ia hanya memasukinya sesekali aja kalau ia sedang kesal. Tapi di sini kakek tua itu ia juga berujar jika tidak memiliki tubuh galaksi ungu, Shiji sudah pasti tidak akan hidup bahagia di masa depan. Ya, di sini gadis cantik Shi ia pun paham, mengingat dirinya juga tidak menyukai melihat Ning Yudi yang harus berbahagia dengan Luo Zhen. Maka dari itu, ia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi dan menyusul Luo Zhen nantinya di dunia batas atas dan kawin dengannya tentunya akan menikung Luo Zhen, menikung Ning Yudi. Waduh. Dan untuk kakek tua ini, ia merasa sungguh sangat lelah membujuk Shiji untuk mau menjadi murid istrinya. Namun ya beruntung gadis cantik Shi pada akhirnya mau dan urusan kakek tua ini di tempat ini akhirnya telah usai. Dan jelas pada malam harinya sebagai pasangan pengantin pada umumnya, di sini Ning Yudi dan juga Luo Zhen mereka berdua ada di dalam kamar pengantin. Dan sebelum melakukan pertempuran yang menyenangkan dan nikmat tentunya, mereka berdua sempat berbicara hal-hal kecil untuk dapat memecah kecanggungan sebelum, berolahraga dan berkeringat bersama-sama di bawah cahaya bulan sembari menyiapkan tisu untuk mengelap sesuatu yang memang harus dielap. Dan ketika salah ada lubang, akan dituntun dan jangan sampai salah lubang. Ya, dan tentunya untuk versi lengkapnya kalian bisa lihatlah sendirilah di VPN kan. Oke, lanjut. Sedangkan di tempat lain, saat ini Shiji, di sini gadis cantik Shi yang tahu kalau Zen sedang enak-enak membuatnya kesal, dan itu membuat dirinya memutuskan untuk pergi bersama Zulong masuk ke dalam dunia galaksi ungu. Dan di tempat ini, gadis cantik Shi sangat kesal. Ia pun menggerakkan ribuan pedang, bahkan ratusan ribu pedang yang ada di tempat ini sebagai pelampiasan emosinya. Sembari berharap apa yang dikatakan oleh kakek tua itu benar adanya. Sedangkan di sisi lain, melihat ribuan pedang itu bergerak membuat seseorang yang ada di dalam dunia galaksi ungu, ia pun sedikit ternotis. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang menggerakkan pedang-pedang ini? Ujar Tante Blonde ini. Tante Blonde ini ia juga berujar secara umum seorang pejuang wanita yang memiliki tubuh galaksi ungu akan dapat menggerakkan teknik 1000 pedang itu yang ada di dalam dunia galaksi ungu yang dapat dipanggil ke dunia fana. Namun untuk dapat menggunakan itu sungguh sangat luar biasa menggunakan teknik itu, karena memang harus membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang, mengingat itu menggunakan hukum waktu agar pedang-pedang itu dapat muncul dan juga kembali. Namun ya, untuk wanita yang dapat melakukan itu dengan sangat mudah, jelas gadis kecil ini dia benar-benar sangat-sangat berbakat, ujar gadis blonde itu melihat kemampuan dari gadis cantik Shi. Dan benar saja, untuk Shiji saat ini ia bermain-main dengan teknik berpedang miliknya dan ia juga berujar, Zulong, apakah kau melihatnya? Aku akan membuatnya menjadi lebih hebat lagi untukmu, ujar gadis cantik Shi kepada Zulong. Dan apa yang dilakukan oleh gadis cantik Shi sungguh sangat luar biasa mengejutkan Tante Blonde ini. Gila. Untuk pertama kalinya aku dapat melihat seseorang menggunakan teknik itu dengan kultivasi serendah ini. Gila, bocah ini dapat menggunakan teknik unik milik klanku. Karena memang untuk seorang pemula sungguh sangat sulit untuk dapat menggunakan teknik itu. Tapi jika pemula itu terus berlatih, lambat laun orang itu pasti dapat menggunakan teknik itu. Bahkan bukan cuma 1000, bahkan 1 juta pedang pun dapat ia panggil. Dan aku yakin gadis itu dia bukanlah seorang pemula, ujar Tante Blonde ini di dalam hati ketika ia melihat kemampuan dari Shiji yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana bisa ia melakukannya? Ia sungguh sangat luar biasa di usia semuda itu. Wah, hebat, ujar tante ini. Namun ketika ia melihat puisi cinta yang dibuat oleh Shiji menggunakan teknik berpedang itu, membuat Tante Blonde ini ia frustasi. Melihat teknik tingkat tinggi malah dijadikan mainan oleh gadis kecil itu. Gadis kecil itu ia sungguh sangat berbakat, tapi sepertinya dia adalah seorang gadis yang sedang galau. Waduh. Namun ia menemukan seorang gadis berbakat membuat Tante Blonde ini ia pun memutuskan untuk datang menghampiri Shiji dengan berujar, hei gadis kecil, kau benar-benar memiliki bakat yang sangat tinggi ya. Dan aku yakin kau akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Tapi aku lihat sekarang kau sepertinya sedang galau karena masalah pria ya. Kenapa kau harus repot-repot memikirkan seorang pria? Mendengar hal itu, gadis cantik Shi ia berujar, aku pikir seorang pria yang baik tidak dapat disandingkan dengan diriku.
Mendengar hal itu tentu saja membuat Tante Blonde ini tidak terima. Hei, tidak dapat disandingkan bagaimana? Apa bagusnya pria tersebut sampai-sampai tidak dapat disandingkan dengan dirimu, nak? Tapi ya, jika itu menurutmu, aku tidak bisa menyangkalnya. Namun ya, yang pasti, jika kau terus seperti ini, ya, kau tidak akan pernah bisa mengejarnya, ujar Tante Blonde ini. Bahkan di sini Tante Blonde itu ia juga meminta maaf karena telah ikut campur ke dalam urusan pribadi. Namun untuk Shiji, ia juga berujar, kau siapa? Apakah kau yang akan menjadi guruku? Hei, mendengar hal itu, Tante Blonde ini ia pun bingung apakah gadis cantik ini, gadis jenius ini ia sedang mencari seorang guru. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shiji. Dan itu juga membuat Tante Blonde ini berpikir kalau dirinya memang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru. Tapi ya, mengingat bakat yang dimiliki oleh Shiji tidak main-main, membuat dirinya tidak begitu percaya diri untuk dapat menjadi guru bagi Shiji. Dan itu membuat dirinya meminta kepada Shiji untuk ikut dulu bersama dirinya. Nah, di dalam perjalanannya, di sini Tante Blonde ini juga mengirimkan pesan kepada gurunya tentang seorang gadis yang ia temui itu. Di mana Tante Blonde ini ia juga berujar, hei, guruku adalah seseorang yang berkuasa di wilayah galaksi ungu ini. Jika kau beruntung, dia akan menjadikan kau sebagai muridnya. Namun ya, yang terpenting kau harus menjalaninya dulu dengan serius. Dan jangan pernah lagi kau pikirkan laki-laki yang telah membuatmu galau seperti itu. Hei, mendengar hal itu, di sini Shiji ia pun kesal. Kalau syarat untuk menjadi murid harus melupakan Lozen. Doi nggak mau jadi murid dari guru Tante Blonde ini. Hei, mendengar hal itu, di sini Tante Blonde ini ia pun berusaha mati-matian untuk membujuk Shiji untuk melupakan lelaki yang telah membuatnya galau. Tapi di sini Shiji ia tetap kekeh nggak mau, dan itu membuat Tante Blonde ini frustasi. Waduh. Hingga tak lama setelahnya, kini mereka berdua akhirnya tiba di sekte, tempat di mana guru Tante Blonde itu tinggal. Dan ternyata guru dari Tante Blonde itu adalah seorang MILF ungu yang cukup imut. Di mana MILF ungu itu ia juga berujar, sebelumnya kau mengirimkan pesan kalau kau berhasil menemukan seorang pejuang wanita yang memiliki tubuh galaksi ungu kelas atas. Apakah orang ini? Ujar MILF itu melirik ke arah Shiji. Dan benar saja, dengan lirikannya saja, MILF ungu itu ia dapat melihat ke dalam kekuatan milik Shiji yang sebenarnya. Ia dapat melihat potensi milik Shiji yang sungguh sangat luar biasa. Memiliki tubuh galaksi ungu dan juga hitam yang ada di dalam tubuhnya, dan itu sungguh sangat luar biasa dan tentunya ia juga sungguh sangat langka. Dan itu juga membuatnya berujar, hei, siapa namamu, nak? Iya, namaku adalah Xiao Mingqin dan orang-orang memanggilku Shiji. Baiklah, Shiji, aku adalah pemilik sekte Wanzhou ini. Dan jika kau bersedia menjadi muridku, kau harus mengikuti semua aturan sekteku. Baik, sambut dari Shiji. Namun untuk MILF ungu itu yang melihat puisi galau Shiji tentang cinta-cintaan yang dibuat menggunakan teknik perpedang tingkat tinggi, membuatnya sedikit ternotis dan ia juga berujar, Shiji, aturan sekte kita harus memiliki hati yang murni dari diri sendiri. Dan jika kau datang ke tempat ini memiliki tujuan lain, kau harus melupakan semua tujuan itu dan pikirkanlah. Hei, mendengar hal itu dari ketua sekte, di sini Shiji tampaknya ia tidak peduli dan ia tetap memilih untuk tetap memilih Luozen daripada harus bergabung dengan sekte milik MILF ungu itu. Bahkan di sini Shiji ia pun memutuskan untuk pergi saja. Namun di sini Shiji ia pun tertahan dan tidak dapat bergerak setelah ia tertangkap oleh MILF ungu itu. Dan itu benar-benar membuat Shiji sangat kesal. Hei, lepaskan aku tidak mau menjadi muridmu. Mendengar hal itu, di sini MILF ungu itu ia berujar, melepaskan kau yang luar biasa ini, tidak bisa. Jika kau tidak mau menjadi muridku, ya sederhana saja. Aku akan membunuh pria itu dan mencuci otakmu. Tidak, ya mendengar hal itu, di sini Shiji ia pun frustasi. Ia tidak mau kalau Luozen harus terluka akibat ulahnya. Dan akhirnya Shiji ia pun memutuskan untuk menjadi murid Tante Ungu itu asalkan Luozen tidak terluka. Namun di sela-sela pembicaraan itu tiba-tiba saja ada yang tertawa. Ya, dan ternyata yang tertawa itu adalah seorang ketua sekte. Ketua sekte lainnya yang memiliki banyak sekali pelayan, seorang pria berotot yang akan bekerja sebagai pelayannya, sebagai budaknya. Dan
Ia juga kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Shiji dan ia juga menawarkan agar Shiji mau menjadi muridnya saja yang bebas, mau bermain-main dengan boba laki-laki. Dan apakah Shiji bersedia menjadi seorang murid dari guru yang tidak mengizinkan seorang pria atau menjadi murid dari seorang guru yang cabul akan seorang pria? Waduh. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya atau enggak dua-duanya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.